Saya dipanggil sendirian Oleh? oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Istana melalui staf khusus, staf sus, Presiden, Ari Dwipayana buka suara soal kesaksian ex-ketua KPK Agus Raharjo yang sebut Jokowi marah minta kasus IKTP dihentikan. Ari membantah adanya agenda pertemuan yang disampaikan Agus Raharjo saat bicara di program Rosi Kompas TV. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden, ucap Ari, Jumat 1 Desember. Kalau kita lihat kenyataannya, proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan yang kita ketahui bersama pada tahun 2017 berjalan dengan baik, lanjutnya. Pak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK. Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo. Ini nggak kebeli kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden. Tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross check juga, tidak ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama beliau. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut, nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut. tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong pengungkapan KPK itu dijelaskan. Dan kita lakukan secara bersama-sama, baik itu oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh masyarakat sipil. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak Beli? Ya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa men-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan di digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses itu tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum, mendorong proses hukum itu berjalan. Dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan
ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap. Beli soal kemarin kan sempat disinggung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu, Beli. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka. Ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya. Yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa pendegasan. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif kita. Di soal agenda kunjungan kerja presiden ke Dubai ini kan kalau kita cermati ada yang menarik karena Pak Pramono ini nggak ikut. Dan kalau dari data itu udah sejak Oktober Pak Pramono nggak ikut. Ada yang di dalam kota, di luar negeri nggak pernah ikut. Apakah ini ada hubungannya dengan perbedaan pilihan di pemilu antara presiden dan PDIP? Pak Pramono Anung dalam berapa kuntas ikut beliau. Jadi ini gantian ini. Di istana ada Pak Menseknek, setelah itu Pak Pramono Anung. Jadi mereka bergiliran. Bahkan di Kunker kan gantian. Kemarin juga di beberapa kesempatan Kunker dan juga acara-acara presiden Pak Pramono Anung. Berarti bukan ada hubungannya dengan Nggak ada lah. perbedaan pilihan pemilu. Nggak ada. Tapi sebenarnya kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini baik-baik aja sih atau gimana? Itu baik-baik aja, ya kan? Tidak ada. Tapi terakhir Pak Presiden nggak mau menanggapi statement Bu Mega soal Iya, itu kan domainnya Bu Mega. Saya kira Pak Presiden tidak komentar. Jangan lupa subscribe ya.